Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hasil dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat praaksara. Sebelum itu, marilah kita mencermati kompetensi dasar pada pembahasan kali ini. Kompetensi dasar 3.4 memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Dan kompetensi dasar 4.4 menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Perlu kita ketahui bahwa sekalipun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, serta bersifat trial and error. Mula-mula, mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam, terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Dalam pembahasan kali ini terbagi menjadi 5 topik utama, yaitu antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, dan konsep ruang pada hunian. Langsung saja kita menuju yang pertama, antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini bertepatan dengan zaman Neozoikum yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru, yakni munculnya jenis manusia purba. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan tersebut dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Ditemukan oleh von Koningsvoort pada tahun 1935 di Sungai Baksoda dekat Punung. Kebudayaan tersebut berupa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu seperti kapak genggam dan kapak perimbas. Kapak genggam merupakan alat serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai yang cara penggunaannya dengan digenggam di tangan pada ujung atasnya. Kapak ini digunakan untuk menggali umbi-umbian, memotong, dan menguliti binatang. Kapak genggam ini memiliki nama lain koper atau alat penetak. Selain kapak genggam, juga ditemukan kapak perimbas. Kapak perimbas adalah kapak yang digunakan dengan cara menggenggam. Kapak ini mempunyai fungsi untuk merimbas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak perimbas juga banyak ditemukan di Gombong, Sukabumi, dan Lahat. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari tulang dan alat-alat dari batu. Alat-alat dari tulang, kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk atau belati dan ujung tombak bergigi. Fungsi dari alat ini adalah mengorek ubi dan menangkap ikan. Alat-alat dari batu atau flake adalah alat-alat kecil yang terbuat dari batu kalsedon yang digunakan untuk mengupas makanan. Kegunaan lainnya adalah untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi, dan buah-buahan. Selanjutnya, kita akan menuju ke topik pembahasan yang kedua, yaitu antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang, memasuki zaman batu madya atau batu tengah yang dikenal dengan zaman Mesolitikum.
Hasil kebudayaan batu media ini sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Bentuk flake dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai dengan lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan di gua. Dan kebudayaan yang mewakilinya adalah kebudayaan Kecokan Mendinger dan kebudayaan Abyssosauros. Kecokan Mendinger atau sampah dapur berasal dari bahasa Denmark, kecokan yang artinya dapur dan moting yang artinya sampah. Kecokan Mendinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Ditemukan pula kapak Sumatera dan batu pipisan. Kapak Sumatera ditemukan oleh Van Steen Kellenfels pada tahun 1925. Sejenis kapak genggam yang digosok tetapi belum sampai halus. Kapak ini terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Kemudian juga ada batu pipisan. Batu pipisan terdiri atas batu penggiling dengan landasannya. Batu ini digunakan untuk menggiling makanan dan menghaluskan cat merah seperti tampak pada bekas-bekasnya. Abyssosauros merupakan tempat tinggal manusia purba yang berwujud gua-gua. Kebudayaan ini diteliti oleh Van Steen Kellenfels di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo pada tahun 1928 hingga 1931. Kebudayaan Abyssosauros juga ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Lamancong. Kita akan menuju ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Dan penemuan api terjadi pada periode manusia Homo erectus. Manfaat api bagi kehidupan manusia purba pada zaman praaksara antara lain, api digunakan untuk menghangatkan badan dari cuaca dingin. Yang kedua, memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan. Yang ketiga, manusia juga menggunakan api sebagai senjata. Dan yang terakhir, api dapat dijadikan sumber penerangan. Dan cara pembuatan api dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya. Sebuah batu yang keras, misalnya batu api, jika dibenturkan ke batuan keras lainnya akan menghasilkan percikan api. Percikan tersebut kemudian ditangkap dengan dedaunan kering, lumut, atau material lain yang kering sehingga menimbulkan api. Dan cara yang kedua adalah menggosok suatu benda terhadap benda lainnya, baik secara berputar, berulang, atau bolak-balik. Sepotong kayu keras misalnya, jika digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas, karena gesekan itu kemudian menimbulkan api. Kita akan menuju ke topik pembahasan yang keempat, yaitu sebuah revolusi. Sebuah revolusi, perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman Neolitikum juga dapat dikatakan sebagai zaman batu muda. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola kehidupan manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola hidup food producing. Hal ini seiring dengan terjadinya perubahan jenis pendukung kebudayaannya. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru.
Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan beternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Kapak persegi. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh Van Heijkelden. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Kapak lonjong. Kapak lonjong didasarkan penampang alangnya yang berbentuk lonjong dengan ujung pangkal runcing dan melebar. Bahan yang digunakan untuk membuatnya adalah batu kali yang berwarna hitam. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur seperti Papua, Seram, dan Minahasa. Selain itu, perkembangan zaman logam juga mulai muncul. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam sebagai bentuk masa perundagian. Zaman logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Sedangkan di Indonesia hanya mengalami 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu ini menghasilkan banyak hasil kebudayaan seperti kebudayaan Dongson, nekara perunggu, kapak sepatu, arca perunggu, bejana perunggu, dan perhiasan perunggu. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan perunggu yang berkembang di Asia Tenggara. Nama kebudayaan ini diambil dari nama tempat penyelidikan pertama, yaitu di daerah Tonkin. Nekara perunggu. Nekara adalah benda yang terbuat dari perunggu berbentuk seperti dandang yang tertelungkup atau semacam kerumbung yang berpinggang pada bagian tengahnya dan bagian atasnya tertutup. Di bagian dinding nekara terdapat berbagai hiasan seperti garis lurus dan belok, pilin-pilin, binatang, rumah, perahu, dan pemandangan seperti lukisan orang berburu dan orang yang sedang melakukan upacara tari. Nekara perunggu banyak ditemukan di Bali, Sumba, Pulau Selayar, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Kei. Kapak sepatu merupakan kapak yang terbuat dari perunggu yang bagian atasnya berbentuk corong. Kapak corong juga disebut kapak sepatu karena bentuk corongnya dipakai untuk tempat tangkai kayu yang bentuknya menyiku seperti bentuk kaki. Kapak corong banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua. Arca perunggu banyak ditemukan Bangkinang, Riau, dan Bogor. Bentuknya menampilkan sosok manusia dalam posisi tertentu. Yang menarik, arca tersebut di bagian kepalanya diberi tempat untuk mengaitkan tali atau menggantung. Bejana perunggu berbentuk seperti perluk tetapi langsing dan gepeng. Ditemukan di Kerinci dan Madura. Keduanya memiliki hiasan ukiran yang serupa dan sangat indah berupa gambar-gambar geometris dan pilin-pilin yang mirip dengan huruf J. Yang terakhir adalah perhiasan perunggu, terdiri dari gelang, kalung, anting-anting, dan cincin. Pada umumnya, barang-barang perhiasan tersebut tidak diberi hiasan ukiran. Peninggalan ini banyak ditemukan di Banten, Jawa Tengah, Bali, dan Sumba. Zaman besi, hasil kebudayaan pada zaman besi seperti mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata tembilang, pedang, cangkul, tongkat,
dan zaman besi berupa lain-lainnya. Tempat temuannya berada di daerah Gunung Kidul. Kita akan menuju ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu konsep ruang pada hunian. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Gambar-gambar di dinding goa tidak hanya mencerminkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga kehidupan spiritual. Cap-cap tangan dan lukisan di gua yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi. Bentuk gambar dinding yang tertera pada gua-gua menggambarkan pada jenis binatang yang diburu atau binatang yang digunakan untuk membantu dalam pemburuan. Bentuk pola hunian dengan menggunakan penada angin menghasilkan pola menetap pada manusia masa itu. Pola hunian itu sampai saat ini masih digunakan oleh suku bangsa Punan yang tersebar di Kalimantan. Bentuk hunian itu merupakan bagian bentuk awal arsitektur di luar tempat hunian di gua. Secara sederhana, penada angin merupakan suatu konsep ruangan yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Pada kehidupan dengan masyarakat berburu yang masih sangat tergantung pada alam, mereka lebih mengikuti ritme dan bentuk geometris alam. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.